Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang TB dan HIV. Jadi pada tahun 2022, estimasi kasus TB di Indonesia ada sekitar 969.000, tetapi yang ternotifikasi hanya 443.235 kasus. Dengan dari kasus tersebut yang sudah diterapi baru 46% dari total kasus. Dari total kasus itu, 8.268 kasus itu merupakan kasus TB resisten obat atau MDR. Dan sisanya kasus yang sudah terenrol dari TB MDR. Di samping itu juga pada tahun 2022, kasus TB dan HIV di Indonesia sekitar 8.344 dengan 86% kasus yang sukses di treatment dan 15.186 kasus pasien TB yang meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia angka dari penyakit tuberkulosis, khususnya TB dan HIV masih tinggi. Karena memang Indonesia merupakan negara dengan kasus TB terbanyak nomor 2 di dunia setelah India. Ini merupakan data dari Kementerian Kesehatan tentang presentase kasus TB dengan HIV seiring meningkatnya tahun dan eh, perkembangan teknologi, di mana TCM sudah tersedia di puskesmas. Kasus-kasus HIV memang diwajibkan untuk di screening TBC, sehingga penemuan kasusnya meningkat dari tahun ke tahun. Jadi mulai tahun 2009 yang hanya 1%, saat ini sudah meningkat hingga 67% pada tahun 2021 dan 56% pada tahun 2022. Lalu juga di sini dapat dilihat juga presentase kasus TB yang memulai pengobatan ARV di sini juga masih cenderung rendah di bawah 50%, paling tinggi hanya 45% dan tidak tembus 50%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kasus TB HIV belum mendapatkan pengobatan ARV di Indonesia. Jadi memang prevalensi TB pada pasien HIV atau AIDS atau dapat disingkat TB HIV 29 sampai 37 kali lebih banyak dibandingkan kasus TB tanpa HIV. Sehingga menurut Juknis TB dari Kementerian Kesehatan dan yang diambil dari WHO, konseling dan tes HIV perlu dilakukan untuk semua pasien dengan atau yang diduga TB, kecuali sudah ada konfirmasi hasil tes negatif dalam 2 bulan terakhir. Lalu, yang penting juga pemeriksaan HIV penting sebagai bagian dari tata laksana rutin di daerah dengan prevalensi HIV yang tinggi pada populasi umum, pada pasien dengan gejala dan atau tanda kondisi berikut HIV, dan pada pasien yang memiliki riwayat resiko tinggi terpancang HIV. Untuk patogenesisnya, seperti yang kita ketahui, Mycobacterium tuberculosis adalah patogen fakultatif intraseluler yang berkembang di dalam makrofag. Jadi, lalu untuk HIV sendiri atau Human Immunodeficiency Virus merupakan retrovirus berkapsul single stranded RNA. Serotype HIV ada HIV-1 dan HIV-2. HIV ini menyerang sel T, CD4, dan makrofag. Padahal makrofag ini penting dalam uh, menanggulangi kuman-kuman TB yang masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk AIDS sendiri atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan stadium akhir dari penyakit HIV. Di sini merupakan ada bagan tentang bagaimana uh, terjadinya TB HIV itu. Pada saat awal CD4 memang masih pada fase awal pasien terjangkit HIV, CD4 masih cenderung tinggi. Lalu lama-kelamaan tanpa terapi, dia akan turun mendadak, sehingga pada saat itu juga viral load dari HIV ini akan cenderung tinggi. Lalu setelah itu CD4 akan uh, cenderung naik lagi tetapi tidak banyak. Lalu jika pas lalu lama kelamaan akan menurun. Dan
Jika pasien HIV itu diberikan terapi antiretroviral, kadar CD4 juga akan meningkat tetapi tidak akan menyentuh angka normal. Nah, untuk HIV sendiri, untuk dari HIV sendiri itu dia juga akan terus naik jika saat fase akut ini, lalu juga cenderung stagnan saat kronik fase, dan juga saat diberikan saat CD4-nya turun juga HIV viral load-nya akan naik. Nah, saat CD4 turun ini, resiko untuk terjangkit TB akan lebih tinggi. Lalu dari bagan ini juga disebutkan bahwa jika Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam tubuh, di sini akan dimakan oleh makrofag, lalu difagositosis oleh makrofag dengan bantuan IFN sel T juga. Di sini sel T akan membantu makrofag untuk mencerna dari kuman TB itu sendiri. Tetapi jika sel CD4 itu turun, maka IFN gamma tidak akan menghasilkan sel T sehingga makrofag tidak akan maksimal dalam menanggulangi kuman TB yang masuk ke dalam tubuh. Untuk stadium klinis HIV dari WHO, jika seseorang sudah terkena TBC, maka sudah dimasukkan ke dalam kategori 3 dan 4. Jadi tanpa memandang jumlah CD4, jika pasien itu sudah terjangkit TB dan HIV, maka dia sudah clinical stage-nya 3 atau 4. Untuk diagnosis HIV sendiri, dengan yang pertama metode pemeriksaan serologi, yaitu mendeteksi antibodi dan atau antigen, atau rapid immunochromatography test, atau rapid test. Yang lebih canggih lagi dengan ELISA, enzim immunoassay dan Western blot. Untuk memastikan itu dengan pemeriksaan virologis, dengan pemeriksaan DNA HIV dan RNA HIV. Hal ini biasanya digunakan pada usia kurang dari 18 tahun, infeksi HIV primer, kasus terminal dengan antibodi negatif namun terdapat klinis AIDS, konfirmasi hasil inkonklusif atau konfirmasi dua hasil laboratorium yang berbeda. HIV dikatakan positif bila 3 hasil serologis reaktif dengan metode atau reagen berbeda, atau terdapat virologis kuantitatif atau kualitatif yang terdeteksi virus HIV. Ini merupakan bagan untuk yang ada di Indonesia. Jika kita menjumpai pasien dengan presumptif TB, yang pertama kita tes antibodi HIV. Jika non-reaktif, kita periksakan A1. Jika non-reaktif, berarti dia HIV-nya negatif. Jika reaktif, kita tes antibodi HIV. Jadi HIV-nya ada 3 metode. Jadi pemeriksaannya harus 3 kali. Jika yang pertama positif dan reaktif, kita periksa lagi kedua. Tetapi jika yang kedua dia non-reaktif, kita ulangi lagi. Jika hasil pengulangan keduanya non-reaktif, dia dikatakan HIV-nya negatif. Tapi jika reaktif, kita ulangi tes HIV ketiga. Jika reaktif, berarti dikatakan HIV-nya positif. Tapi jika yang kedua non-reaktif, lalu salah satunya reaktif, kita periksa lagi ketiga. Jika reaktif, kita katakan HIV-nya positif. Diagnosis TB pada pasien HIV, yang pertama gambaran klinis, yang kedua pemeriksaan sputum BTA dan TCM TB, yang ketiga pemeriksaan biarkan MTB dan uji kebutuhan OAT, yang keempat fototoraks, dan yang terbaru pemeriksaan TB LAM AG, lateral flow assay, atau LF LAM. LAM ini adalah lipoarabinomanan yang ada di dinding sel dari Mycobacterium tuberculosis. Gambaran klinisnya, gejala konstitusionalnya demam, keringat malam, lemah, nafsu makan, BBM menurun, batuk, ekspektorasi, kadang batuk darah, nyeri dada atau sesak nafas. Gejala TB pada kasus AIDS tidak spesifik. Lalu untuk gambaran foto toraksnya, jika CD4 masih di atas 200, cenderung seperti pada kasus TB tanpa HIV, yaitu predominannya di lobus atas paru, cavity, serta hasil tuberkulirnya positif, karena sel CD4-nya masih tinggi, sehingga sistem imun masih bisa mendeteksi kuman tuberkulosis, sehingga tes tuberkulirnya positif. Tetapi jika HIV-nya dengan CD4 yang sudah kurang dari 200, sebagian besar sudah menunjukkan gejala TB ekstrapulmonal, yaitu efusi pleura, limfadenitis TB, perikarditis TB, TB miliar, dan meningitis TB.
Yang kedua, pemeriksaan sputum BTA dan TCM. Yang ketiga, pemeriksaan biakan NTP dan uji kepekaan OAT. Menurut juknis yang direkomendasikan adalah untuk kasus TB HIV adalah tes cepat molekuler atau TCM sebagai diagnostik awal pada pasien yang dijerat dengan HIV koinfeksi dengan TB. Karena pada pasien TB terkadang eh, jumlah bakteri yang terdapat di tubuh atau di sputum yang dikeluarkan cenderung rendah sehingga tidak bisa terdeteksi hanya oleh BTA sehingga harus diperiksakan TCM karena TCM dia sistemnya bukan mendeteksi dari kumannya tetapi dari DNA kumannya. Fototoraks di sini disebutkan jika stadium awal seperti pada foto yang di sebelah kiri menyerupai fototoraks TB pada umumnya, tetapi pada stadium lanjut tidak spesifik dan dapat ditemukan gambaran TB miliar atau juga gambaran fototoraksnya cenderung normal tetapi terdapat gambaran TB ekstra paru. Pada orang dengan HIV/AIDS terduga TB, pemeriksaan fototoraks dilakukan sejak awal bersama dengan pemeriksaan BTA dan atau TCM. Lalu yang terbaru, tapi masih belum digunakan di Indonesia, yaitu pemeriksaan LAM. Jadi, lipoarabinomanan atau LAM adalah glipid yang terdapat pada dinding sel, Mycobacterium. Jadi, pemeriksaan LF-LAM di sini digunakan untuk mendeteksi kuman TB melalui LAM yang ada di urin. Direkomendasikan untuk diagnosis TB pada pasien HIV rawat inap dengan kadar CD4 kurang dari 100 dan pasien yang sakit berat. Ini alur layanan TB HIV, jadi pas semua pasien TBC pasti ditanyakan riwayat tes HIV-nya. Jika belum, kita harus memeriksakan HIV pada pasien TB. Jika positif, kita berikan ARV. Jika tidak diketahui, lakukan tes HIV. Jika HIV positif, diberikan pengobatan ARV. Jika negatif, kita kita bisa nyatakan HIV-nya negatif, tetapi jika memang positif, kita lakukan pengobatan ARV. Ini kebalikannya, jika pasien sudah minum ARV, tetap kita harus kaji status TBC-nya dengan mendeteksi gejala minimal, yaitu batuk, demam, keringat malam, penurunan berat badan, lalu apakah ada gejala TBC ekstra paru. Karena pasien HIV cenderung memiliki yang sudah stadium lanjut, cenderung gejalanya adalah gejala TB ekstra paru. Jadi, jika terduga TBC, lakukan penegakan diagnosis TBC. Jika memang positif, langsung diberikan OAT dan pencegahan kotrimoxazole. Jika negatif, bukan TBC, tetapi tetap harus diberikan pengobatan pencegahan INH atau PPINH dengan menggunakan isoniazid 300 mg selama 6 bulan atau PPINH lainnya yang ada itu isoniazid dan rifampicin selama 3 bulan. Untuk tata laksana HIV-nya di sini indikasi ARV tetap pada semua orang dengan HIV tanpa memandang jumlah CD4. Golongan obat HIV ada NRTI, NRTI, PI, dan obat-obatan lainnya. Seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Untuk regimen ARV lini pertama yaitu 2 NRTI dan 1 NNRTI atau regimen lini 2-nya 2 NRTI plus 1 PI. Dengan indikasinya gagal terhadap lini pertama. Di sini disebutkan contoh-contoh dari pengobatan dari ARV. Ini jika pada penyakit TB HIV disarankan untuk menggunakan paduan atau regimen lini kedua dari ARV. Lalu yang digaris bawahi, rifampicin sebaiknya tidak digunakan kecuali pada meningitis TB yang perlu rifampicin. Ini untuk dosis-dosis obat ARV-nya disarankan untuk menggunakan KDT atau FDC. Digunakan sekali sehari sebelum tidur. Untuk evaluasi pengobatan HIV di pemeriksaan viral load pada bulan ke-6 dan ke-12 setelah antiretroviral terapi dan berikutnya setiap 12 bulan. Lalu dilakukan pemeriksaan CD4 saat didiagnosis HIV 6 bulan setelah ART sampai indikasi menghentikan cotrimoxazole. Karena jika sudah lebih dari CD4 sudah lebih dari 350, maka cotrimoxazole dapat dihentikan. Lalu pemeriksaan viral load
untuk evaluasi pengobatan viral load rutin dengan jika viral load lebih dari 1.000 kopi, evaluasi kepatuhan pengobatan. Ulang pemeriksaan lagi jika masih lebih dari 1.000 kopi, maka bisa kita nyatakan terapi lini pertamanya gagal, sehingga diganti ke ARV lini kedua. Jika kurang dari 1.000 kopi per mili, pertahankan terapi ARV lini pertama. Kriteria gagal terapi adalah munculnya gagal klinis, munculnya infeksi oportunistik, gagal imunologis, setelah pengobatan CD4 kurang dari 250, disertai kegagalan klinis atau CD4 persisten kurang dari 100. Lalu gagal virologis, seperti yang disebutkan sebelumnya, viral load-nya lebih dari 1.000, dari 2 kali pemeriksaan jarak 3-6 bulan. Untuk tata laksana TB pada pasien HIV, tidak ada tata laksana yang berbeda dengan TB biasa, yaitu dengan regimen 2-HRZE dilanjutkan 4-HRH, tetapi yang berbeda adalah dianjurkan dalam KDT atau FDC, sehingga pasien lebih patuh dalam meminum obat dan jumlah obat yang diminum tidak banyak jika seperti halnya jika diberikan lepasan, karena pasien juga akan mengkonsumsi antiretrovirus yang jumlahnya juga banyak. Dan untuk rekomendasinya, pada fase lanjutan direkomendasikan untuk terapi setiap hari, bukan 3 kali per minggu. Tetapi saat ini di Indonesia memang untuk terapi TB, baik HIV maupun non-HIV, sudah diberikan terapi fase lanjutan setiap hari, bukan 3 kali per minggu seperti regimen atau guideline yang terdahulu. Lalu pengobatan ARV pada pasien TB HIV yang belum memulai OAT itu dapat dimulai dalam 2-8 minggu tanpa mempertimbangkan CD4. Jika kurang dari 50 dimulai pada 2 minggu pertama OAT diberikan. Pada TB meningitis, pembelian ARV diberikan setelah fase intensif selesai untuk mencegah terjadinya iris. Lalu pemberian OAT dan ARV perlu diperhatikan interaksi obat, tumpang tindih, efek samping obat, dan masalah iris atau immune reconstitution inflammatory syndrome, dan masalah kepatuhan pengobatan. Lalu adanya interaksi obat TB dan ARV. ARV lini pertama yaitu efavirenz lebih direkomendasikan karena interaksi dengan rifampicin serta efek hepatotoksitas dan hipersensitivitas obat lain lebih ringan dibandingkan nevirapin. ARV lini kedua interaksi sangat kuat dengan rifampicin, sebaiknya diganti streptomycin, atau jika rifampicin tetap digunakan seperti pada meningitis TB, maka dosis LPV-nya menjadi 2 kali dosis normal dengan pemantauan fungsi hati yang lebih intensif karena rifampicin merupakan OAT yang hepatotoksik. Namun bila sudah jelas ada kelainan hati, maka kombinasi tersebut tidak direkomendasikan. Semua pasien TB HIV harus diberikan profilaksis cotrimoxazole untuk mencegah infeksi oportunistik lain. Dengan indikasi semua pasien TB HIV tanpa memandang nilai CD4 atau ada orang dengan HIV tanpa TB dengan WHO stadium 3 atau karena di stadium 3 atau 4 kadar CD4-nya sudah kurang dari 350. Dosisnya yaitu 1 kali 960 mg dapat dihentikan apabila pengobatan klinis stabil selama 2 tahun atau nilai CD4 lebih dari 350. Nah, di sini pemberian pengobatan pencegahan tuberkulosis atau PPINH ini menurut guideline orang dengan HIV harus diberikan PPINH ini, yaitu dengan 3HP, 3HR, 3 yang lebih dari 2 tahun, yaitu 3HP isoniazid rifapentin atau 6 bulan dengan isoniazid. Ini cara pemberiannya. Jika dengan 6 bulan isoniazid, pemberiannya 6 bulan setiap hari dengan dosis lebih dari 10 tahun itu 5 mg. Sama dengan dosis isoniazid pada umumnya yang diberikan pada pengobatan TBC, TB biasa. Jika pasien itu ingin pengobatan yang lebih singkat untuk profilaksis TB-nya, bisa diberikan regimen isoniazid dan rifapentin. Minumnya mingguan, 1 kali seminggu, selama 3 bulan. Jadi totalnya hanya minum 12 dosis.
Tetapi hal ini menyebabkan isoniazidnya dosisnya lebih tinggi, yaitu 900, dan rifampicinnya 900. Nah, jika isoniazid diberikan 900, kita harus evaluasi resiko hepatotoksik karena INH atau isoniazid merupakan OAT yang paling sering menyebabkan drug-induced liver injury. Regimen lainnya adalah uh, 3HR, yaitu isoniazid dan rifampicin. Ini yang jarang digunakan karena dua obat ini adalah obat TB yang hepatotoksik. Pemberiannya juga harus tiap hari selama 3 bulan juga, sehingga tidak jarang digunakan, tetapi masih dapat digunakan sebagai alternatif jika dua regimen awal tidak bisa diberikan. Ini merupakan uh, bagan siapa saja yang bisa mendapatkan PPINH, yaitu semua orang yang tidak sakit TBC, tidak ada kontraindikasi fungsi hati, karena obat-obatan PPNH semuanya hepatotoksik, neuropati perifer berat karena INH efek sampingnya adalah neuropati perifer, tidak alergi INH, ketergantungan alkohol karena alkohol ini menyebabkan gangguan hati, riwayat resisten INH. Bisa diketahui biasanya dari LPA lini 1. Pengobatannya yang saat ini sering diberikan adalah isoniazid dosis 300 mg dan vitamin B6 untuk mencegah neuropati. Diberikan selama 6 bulan, minumnya setiap hari. Jadi total 180 dosis. Dosis B6-nya 25 mg per hari atau 50 mg 2 kali sehari. Yang penting dari TB HIV sendiri adalah kasus IRIS atau Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome, yaitu merupakan perburukan klinis akibat respon hiperinflamasi. Biasanya terjadi setelah 6 bulan pemberian terapi ARV. Angka kejadiannya 25-30% pada pasien HIV yang mendapatkan ARV. Kriteria yang sebaiknya dipenuhi sebelum kita mendiagnosis pasien itu dengan IRIS, yaitu HIV positif, mendapatkan ARV dengan penurunan RNA atau peningkatan sel CD4 yang dari awal atau keduanya. Jadi jika CD4-nya cenderung rendah atau cenderung tetap, maka kita tidak mencurigai perburukan pasien itu ke arah IRIS. Gejala klinisnya harus sesuai dengan proses inflamasi. Faktor resikonya adalah memulai ARV pada usia lebih muda. Jumlah sel CD4 kurang dari 100 saat memulai ARV, lalu CD4 yang meningkat secara cepat setelah pemberian ARV, penekanan virus HIV RNA secara cepat dalam waktu 90 hari setelah ARV, infeksi oportunistik laten yang sudah ada sebelumnya, memulai ARV dalam interval waktu yang terlalu singkat, yaitu 30 hari setelah menyelesaikan pengobatan infeksi oportunistik. Bagaimana terjadinya IRIS pada pasien yang diterapi dengan ARV, yaitu pasien HIV positif cenderung memiliki CD4 rendah, sehingga infeksi laten yang menyebar, yaitu patogen oportunistik seperti CMV, Mycobacterium, Cryptococcus, Epstein-Barr, dan lain-lain sebagainya. Jika kita memulai ARV pada pasien, terjadi peningkatan jumlah CD4 yang cepat, terjadi penekanan infeksi, penurunan apoptosis, dan redistribusi limfosit. Lalu jika terjadi peningkatan cepat dalam jumlah sel T positif CD4 memori, terjadi peningkatan sel T CD8 juga, lalu ketidakseimbangan antara sitokin antiinflamasi dan sitokin proinflamasi. Jadi imunnya akan meningkat, respon imun di sini akan meningkat, penurunan kapasitas sel T regulator dan dalam mengatur peradangan sehingga akan terjadi iris. Untuk tata laksananya dari iris sendiri yaitu pencegahan. ARV diberikan 26 minggu setelah OAT dimulai. Pertinggahan khusus pada infeksi oportunistik melibatkan SSP. Nah, ini tadi disebutkan bahwa jika ada meningitis atau lain sebagainya, ARV-nya diberikan lebih lama. Tadi disebutkan sekitar 8 minggu atau setelah fase intensif dari OAT itu diberikan. Untuk tata laksana irisnya, yang penting terapi TB, jika sudah terjadi, misal setelah 6 bulan terapi TB HIV diberikan, tata laksananya adalah terapi TB tetap diteruskan, tata laksana suportif, hidrasi, nutrisi, koreksi kelainan elektrolit, dan jika ringan dapat diberikan NSAID, karena gejalanya rata-rata sistem imun melibatkan limfa atau terjadi limfadenitis, maka jika terjadi abses kelenjar limfa dapat dilakukan drainase abses, eksisi KGB yang bengkak dan nyeri. Lalu dapat diberikan steroid inhalasi jika terjadi batuk atau bronkospasma akibat inflamasi pulmo.
Untuk gejala iris yang berat, seperti gejala di sistem saraf pusat, dapat diberikan steroid, yaitu prednison 1-2 mg, atau kesediaan yang setara dapat diganti metilprednisolon, atau dexamethasone, atau hidrokortison, atau triamcinolone juga bisa, selama 1-2 minggu diikuti tapering down. Jika terjadi SST berat resisten steroid, dapat diberikan agen biologis seperti TNF-alfa. Simpulannya, prevalensi koinfeksi TB HIV dapat diturunkan dengan dilakukannya penemuan dini TB pada pasien HIV dan deteksi dini HIV pada pasien TB. Untuk tata laksana TB dengan HIV sama seperti TB tanpa HIV, pemberian OAT didahulukan, kemudian 2-8 minggu kemudian dapat ditambahkan ARV. Pemberian OAT dan ARV perlu memperhatikan interaksi obat, tumbang tindih efek samping obat, sindroma sulih imun, atau immune reconstitution inflammatory syndrome, dan masalah kepatuhan pengobatan. Terima kasih.